Di bulan Ramadan ini bulannya orang-orang untuk bersedekah, berinfak, berbagi kepada sesama manusia. Ada banyak amalan yang menunjukkan bahwa sebaiknya sebelum kita berbuka puasa, kita bersedekah. Di antara amalan yang sangat mulia dilakukan ketika jangan sampai sepanjang hari dalam 30 atau 29 hari di bulan Ramadan, setiap kali kita mau berbuka puasa atau bahkan ketika akan sahur, banyak betul tuntunan dari Nabi dan para imam yang mengajarkan kepada kita agar kita awali aktivitas iftar, berbuka puasa itu, sahur itu dengan bersedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukminin, mukminat dan al-mustadafin. Kali ini alhamdulillah saya ditemani oleh Ustadz Ahmad Hidayat. Beliau selaku pengurus dan yang sangat aktif di Dana Mustadafin. Kita akan sama-sama berbincang tentang aktivitas-aktivitas Dana Mustadafin khususnya di bulan Ramadan. Dana Mustadafin biasanya di bulan Ramadan ini apa sih aktivitas yang sering ditonjolkan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Ya, tidak terasa ini sudah masuk bulan Ramadan lagi. Kita bersyukur Ustaz. Alhamdulillah ya. Sepertinya baru kemarin kita Ramadan, sekarang sudah masuk bulan Ramadan lagi. Nah, Ustaz, ini berkenaan dengan bulan puasa ini. Dana Mustadafin ini banyak program-program digulirkan khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, di antara program-program yang di bulan Ramadan ini apa aja, Ustaz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Iya, Ustaz. Kita ini harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Seakan-akan saya secara pribadi merasa seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, ambil kesempatan. Ini kesempatan terbaik untuk berkhidmat, untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Dan yayasan kita ini, Yayasan Dana Mustadafin, yang sedari awal kita dirikan memang kita hajatkan untuk melakukan berbagai macam kegiatan di dalam rangka melayani sesama manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi kita di bulan suci Ramadan ini tempatnya untuk kita mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita peluang untuk mengenali diri kita, mengenali sesama manusia, dan membangun kesadaran bahwa antar setiap manusia itu satu dengan lainnya sebetulnya satu kesatuan. Sehingga ketika saya atau kita, siapapun, melakukan perbuatan baik kepada sesama manusia, sebetulnya yang paling pertama tertolong adalah dirinya sendiri. Nah, karena itu kita di Yayasan Dana Mustadafin di bulan Ramadan ini ada banyak kegiatan kita. Yang pertama tentu saja kita membuat program sekaitan dengan bagaimana memotivasi masyarakat agar bulan ini sebagai bulan ibadah yang sebanyak-banyaknya ibadah, kita dorong agar secara spiritual masyarakat muslim, mukmin mengambil kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita terbitkan sejumlah tuntunan amalan-amalan dan doa. Itu kita bagikan kepada masyarakat
agar bisa menggunakan kesempatan ini sebagai bulan doa, bulan munajat, bulan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ya, ibadah. Jadi bulan jadi ibadah. itu tadi saya mungkin ingin lebih pertegas, Ustaz. Ya. Jadi Dana Mustadafin di bulan ini mendistribusikan atau menyebarkan buku-buku doa seperti itu. Ya, sekarang ini tentu saja karena zamannya digital, Digital ya, betul. tetap memang kita produksi dua bentuk. Pertama memang dalam bentuk hard copy, itu tetap karena ada saja orang dan kita buat sederhana mungkin, mudah dibawa kemana saja orang bisa. Misalnya di bulan Ramadan ada doa yang harus kita lakukan setiap hari. Hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Dan semua itu dalam rangka menghidupkan hati kita. Yang kedua juga kita digitalisasi. Dan orang bisa mengaksesnya lewat berbagai platform media yang kita siapkan di Dana Mustadafin. Iya. Itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan ini ada beberapa bentuk kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama itu adalah mendatangi, memberikan hadiah kepada masyarakat duafa. Kita mengirimkan sembako, kita mengirimkan hadiah-hadiah yang mungkin untuk membantu mereka di dalam rangka agar supaya juga ikut berbahagia di bulan Ramadan ini. Yang ketiga, kita berbagi zakat, infak, dan sedekah. Di bulan Ramadan ini, bulannya orang-orang untuk bersedekah, berinfak, berbagi kepada sesama manusia. Ada banyak amalan yang menunjukkan bahwa sebaiknya sebelum kita berbuka puasa, kita bersedekah. Di antara amalan yang sangat mulia dilakukan ketika jangan sampai sepanjang hari dalam 30 atau 29 hari di bulan Ramadan, setiap kali kita mau berbuka puasa atau bahkan ketika akan sahur, banyak betul tuntunan dari Nabi dan para imam yang mengajarkan kepada kita agar kita awali aktivitas iftar, berbuka puasa itu, sahur itu dengan bersedekah. Nah, yang ketiga adalah mengadakan atau mengajak kita untuk melihat anak-anak yatim kita. Di negara kita yang kita cintai ini, anak yatim dan duafa tidak kurang. Dan betul-betul ada kesempatan bagi kita untuk dekat dengan mereka, memperpendek jarak psikologis kita dengan anak-anak yatim. Mengetahui, kalau Nabi mengatakan di antara ini sebetulnya tamsil yang bisa jadi tamsil dari Nabi bahwa mengusap kepala anak yatim itu seakan-akan meraih surga. Sebetulnya apa maksudnya? Bisa jadi ada unsur kebahagiaan dan tidak ada, kata Nabi, tidak ada amal sebaik-baiknya amal ketika memasukkan rasa bahagia ke dalam hati sesama manusia, apalagi anak-anak yatim. Iya, artinya mereka tidak merasa tidak punya orang tua. Ya. Ada orang tua, kekosongan kasih sayang itu mereka dapatkan. Betul. Ya, jadi kalau tadi kan ada aktivitas-aktivitas yang banyak dilakukan seperti sedekah ini dan. Nah, apakah kemudian Dana Mustadafin itu menerima? Kalau tadi mendistribusikan, kan pendistribusian ini kan berarti kan lebih meluas dibanding bulan-bulan sebelum Ramadan, karena kebutuhan orang di bulan Ramadan ini membesar. Nah, sekarang apakah penerimaan? Jadi Dana Mustadafin ini membuka peluang sebesar-besarnya untuk masyarakat yang ingin beramal, beribadah dalam bentuk sedekah, dalam bentuk mengeluarkan zakat, dalam bentuk bantuan-bantuan yang lain itu kepada Dana Mustadafin. Ya, alhamdulillah Ustaz, sejak 16 tahun kita berdiri ini, tadi itu kita dalam rangka mendekatkan jarak hubungan kemanusiaan, hubungan sosial antara mereka yang diberikan oleh Allah rezeki yang lebih dengan mereka yang belum punya kesempatan mendapatkan itu dari Allah. Karena itu kemudian hidupnya susah, miskin, dan seterusnya. Maka Dana Mustadafin didirikan dalam rangka antara lain membantu masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki dari Allah dan ingin berzakat, berinfak, bersedekah untuk disalurkan. Karena
kita percaya bahwa akan jauh lebih efektif kalau bantuan berupa infak sedekah itu diorganisir dengan baik. Betul. Dan kita punya data, Ustaz, tentang misalnya di Jabodetabek ini, kita punya data tidak kurang dari 1.000 kakak keluarga masyarakat miskin. Tidak kurang dari 1.000. Terakhir itu pada tahun 2020-2019 ketika COVID, kita membagikan sembako kepada tidak kurang dari 2.000 kakak dari keluarga masyarakat miskin di Jabodetabek. Dari mana dananya? Tentu dari para dermawan. Nah, karena itu kita betul-betul memfasilitasi masyarakat, saudara-saudara kita muslim yang memiliki kelebihan, yang dibuka hatinya oleh Allah di bulan suci Ramadan ini untuk kita bantu distribusikan zakat, infak, sedekah mereka sehingga bisa lebih efektif. Dan kita betul-betul mendata apa yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat du'afa, masyarakat miskin di sekitar kita. Ya, kalau tadi antum menceritakan bahwa ada buku yang dia bersifat fisik, ada yang bersifat digital, karena kita sekarang ini adalah zaman digital. Nah, kemudian orang juga ketika ingin membantu, sekarang ini kan semuanya kan orang ingin semuanya instan. Nah, apakah Dana Mustadhafin punya untuk berinfak atau bersedekah dalam bentuk digital? Ya, alhamdulillah Ustaz, karena memang kita ingin membuat para muzaki ini, pembayar zakat, infak, sedekah ini mudah. Tidak harus ke bank, tidak harus ngantar langsung duitnya ke sini, dan memang juga kita tidak terbiasa menerima cash, ya. Demi keterjagaan dana itu langsung ke rekening kita. Sekarang ini ada banyak platform untuk nyumbang, Kiris, macam-macam lah itu ya, yang bisa orang langsung dengan mudah mengirim. Sehingga dengan buka misalnya internet, kemudian cari Dana Mustadhafin, di dalamnya akan ketemu cara mudah untuk bersedekah. Cukup foto dari handphonenya, Kiris misalnya, flash dan macam-macam itu, kemudian dengan mudah keluar daftar kemana saja dia mau menyalurkan sumbangan. Dia mau untuk anak yatim, dia mau untuk membantu beasiswa anak-anak, dia ingin berbagi sembako, dia ingin kegiatan kesehatan, dia ingin macam-macam. Sudah ada pilihan-pilihannya, semua. Lengkap pilihan-pilihannya yang setiap orang berdasarkan kecenderungan dia untuk bersimpati dan berempati kepada masyarakat, dia tinggal lihat. Oh, saya mau kasih bantuan beasiswa deh, ada pilihannya. Oh, saya mau untuk kegiatan pelayanan kesehatan, ada pilihannya. Oh, saya mau untuk mengantar jenazah misalnya, mau pemulasaraan jenazah, ada pilihannya. Insya Allah lengkap, bersedekah, berinfak dengan nyaman dan aman. Berarti tidak ada alasan untuk tidak beramal. Nah, fasilitasnya ada, tinggal artinya orang mau berbuat atau tidak, mau beramal atau tidak. Nah, momen Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk orang itu beribadah dan beramal. Ya, menarik sekali Ustadz. Nah, apakah ada program unggulan di bulan Ramadan? Artinya ini masterpiece-nya Dana Mustadhafin ketika di bulan Ramadan ini. Sehingga orang-orang menunggu, entah itu para donatur, orang-orang yang ingin menyumbang, atau orang-orang yang ingin membantu dalam bentuk yang lainnya. Ya, alhamdulillah Ustaz, kita di Dana Mustadhafin ini selalu merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu mengatakan, datangilah orang-orang yang tidak punya harapan. Bangunlah hubungan dengan mereka. Yang mendatangi itu sampai Nabi mengangkat 2 jarinya. Nanti bertetangga di dalam surga. Lebih dari itu Nabi biasa mengatakan, Ana wa Ali abawaihi hadhil ummah. Saya dan Ali ayah bagi umat ini. Jadi kira-kira ya, kita ini di Dana Mustadhafin ingin menggembirakan Rasulullah. Karena Rasulullah melihat kita ini sebagai anak-anaknya.
baik mereka yang mau menyumbang dengan zakat, infak, sedekah, dan lain sebagainya, mereka juga adalah anak-anak Rasulullah. Ketika kita fasilitasi mereka dengan mudah untuk menyumbang, sebetulnya yang paling pertama bergembira adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang menerima sumbangan itu. Nah, karena itu kita membuat satu kegiatan yang alhamdulillah sudah berjalan cukup lama, yaitu program 1000 berkah. Ini program unggulan kita. Program 1000 berkah ini alhamdulillah simbol 1000 berkah itu dengan 1000 anak yatim. Sebetulnya 1000 anak yatim itu hitungan yang dalam kepala kita ketika berbicara 1000 dulu, kalau zaman-zaman Awal-awal dulu sekian tahun itu 1000 itu banyak tuh. Ya. Dan itu juga berkenaan dengan makna dari 1000 berkah bulan suci Ramadan. Sehingga 1000 bisa jadi bukan hitungan numerik, hitungan angka. Bisa jadi lebih. Dan harapan kita ke depan, 1000 ini bukan 1000 dalam pengertian 1000 angka numeriknya. 1000 sebanyak mungkin. Karena ada banyak anak yatim kita. Dan kita ingin menjadikan ini sebagai pilot project. Yang alhamdulillah sudah kita jalankan dengan baik. Kita kumpulkan di satu tempat. Kita kemudian kita ajak mereka berbuka puasa bersama. Kita undang orang tua asuh mereka. Kita undang orang-orang yang selama ini berdonasi kepada mereka untuk duduk bersama, berbagi, berbuka puasa bersama. Dan alhamdulillah kita melihat bahwa kegiatan ini betul-betul menyentuh. Karena kita punya kesempatan yang sangat dekat. Ya minimal sekali setahun. Walaupun sebetulnya harapan kita Ustadz bahwa ada hubungan yang berlangsung terus-menerus antara kita dengan mereka yang yatim, duafa, orang-orang yang betul-betul sebetulnya punya harapan yang besar. Di pertemuan itu sebetulnya ada banyak kegiatan. Kita panggilkan Ustadz atau para motivator untuk memotivasi mereka. Jadi selain kita berikan hadiah, tentu ada uang yang mereka bisa bawa, ada isi kantongan atau goodie bag yang mereka bisa bawa pulang, ada sarung, ada baju, dan lain sebagainya yang kira-kira membuat mereka merasa bahwa ada orang-orang yang memperhatikan mereka. Mereka tidak sedang sendirian. Mereka punya harapan masa depan. Dan para motivator yang kita undang itu, betul-betul kita harapkan anak ini melihat bahwa masa depan mereka itu cerah. Ada orang-orang yang tidak sedang membiarkan mereka hidup dalam kesusahan. Dan inilah yang kita harapkan lewat Yayasan Dana Mustada'afin ini secara berketerusan. Anak-anak ini tidak putus harapan. Bersama dengan tidak adanya ayah mereka atau ibu mereka, ada yang tinggal di panti asuhan, ada yang tinggal di nenek mereka, ada yang tinggal bersama dengan kakak mereka. Karena kita punya data yang cukup dengan anak-anak ini. Dan kita ingin melihat betul bahwa anak-anak ini tidak beda dengan anak-anak yang masih punya orang tua. Yang punya kesempatan untuk meraih pendidikan. Dan alhamdulillah setelah program 1000 berkah itu, kita ikuti dengan program Gerakan Dana Siswa. Dari situ anak-anak kita lihat bahwa ada anak-anak yang punya potensi. Di Gerakan Dana Siswa itu kemudian kita breakdown lagi dengan memberikan pendidikan life skill. Agar mereka punya keterampilan, bisa bertahan hidup. Punya keterampilan yang bisa mendukung kehidupan mereka. Bahwa mereka sebetulnya punya kesempatan yang sama dengan siapapun dari keluarga manapun. Ya, kalau boleh saya garis bawahi Ustaz, bahwa Dana Mustada'afin ini bukan hanya memberi. Dana Mustada'afin tidak mengajarkan orang untuk menerima. Tapi Dana Mustada'afin ingin orang itu dia kemudian memberi dengan mengentaskan kemiskinan. Anak yang sekolahnya mungkin belum sekolah, kemudian disekolahkan. Kemudian orang-orang yang tidak punya skill diajarkan supaya mereka ini punya masa depan. Nah, mungkin itu mungkin antum bisa lebih kerucutkan gimana program-program yang dilakukan oleh Dana Mustada'afin sekaitan dengan hal ini. Iya. Sekali lagi Ustaz, kita selalu bersyukur kepada Allah.
Karena banyak orang dari saudara-saudara kita kaum muslimin yang punya harapan sama dengan apa yang kita programkan di Dana Mustadafin ini. Sehingga kita juga punya kesempatan yang besar untuk mengeksplorasi lebih jauh kira-kira apa yang menjadi kebutuhan dasar dari anak-anak kita ini dalam binaan kita. Secara periodik dalam setiap bulan anak-anak ini kita kumpulkan. Pertama, kita modali mereka dengan pengetahuan tentang agama. Yang kedua, kita kenali tentang kepentingan kehidupan mereka di negara kita yang kita cintai ini. Bahwa Indonesia ini negara besar, negara yang punya masa depan, negara yang punya sejarah. Maka kita bawa mereka ke tempat-tempat bersejarah. Supaya mereka tahu bahwa mereka tidak lahir di ruang hampa. Di ruang mereka kosong. Berterima kasih dengan para pejuang. Betul. Mereka hadir, kita bawa mereka ke museum tentang perjuangan. Kita bawa mereka ke Taman Ismail Marzuki, mereka lihat bintang-bintang itu. Dan gembira mereka. Kita bawa mereka ke Taman Mini Indonesia Indah, mengetahui bahwa dari Aceh sampai Papua ada banyak kekayaan sumber daya alam yang mereka dibutuhkan oleh negeri ini. Dari situ kita membuka view mereka bahwa mereka ini tidak boleh suntuk dalam keadaan mereka di tengah ayah atau ibu mereka yang sudah meninggal dunia. Maka kita adakan kerjasama dengan para pihak. Alhamdulillah, perlahan-lahan ada banyak orang yang kemudian unjuk diri. Ustadz, kami mau jadi orang tua asuh. Maka lahirlah program GNOTA, Gerakan Orang Tua Asuh untuk Anak Kita. Dan alhamdulillah Ustadz, setiap semester orang tua asuh itu kita kirimkan raport hasil perkembangan pendidikan anak-anak kita. Kita latih mereka bekerja sama dengan pemerintah untuk misalnya keterampilan digital. Bagaimana desain Canva, bagaimana bisa menciptakan film, membuat foto, story misalnya, storytelling misalnya. Supaya mereka punya kemampuan menulis, menceritakan tentang kehidupan mereka. Yang dari situ sebetulnya bisa dikelola dengan baik. Anak-anak ini kemudian kita coba bimbing mereka untuk bagaimana mengakses beasiswa. Karena sekarang ini negara misalnya punya fasilitasi tentang beasiswa. Apalagi ketika mereka sudah tamat SMA. Kita ingin anak ini tidak hanya berhenti sekolahnya di SMA. Kita bukakan peluang ke perguruan tinggi ketika mereka memang punya kemampuan. Tentu saja kita juga tidak ingin menyekolahkan mereka sampai ke perguruan tinggi, karena itu kita panggilkan psikolog, Ustaz. Kita pernah mengumpulkan anak-anak ini dan kemudian digali minat bakat mereka. Dan alhamdulillah lewat informasi dari psikolog itu kita dapatkan gambaran tentang minat bakat anak-anak kita. Sehingga kita coba orientasi mereka tentang perspektif masa depan mereka. Yang tidak punya minat untuk sekolah kita tidak akan paksakan. Lebih baik jadi montir saja. Lebih baik jadi punya keterampilan apa, dan ini kita latih untuk mengembangkan. Karena kita percaya setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Pasti punya kelebihan masing-masing. Punya kelebihan masing-masing. Ini yang kita mau dorong. Jadi Ustadz, mungkin yang terakhir mungkin apa pesan dari momentum Ramadan ini, apa pesan yang ingin Antum sampaikan ke para donatur atau para orang yang ingin ikut terlibat di dalam program utama Dana Mustadafin yang Antum sampaikan tadi, 1000 berkah. Ya, pertama berterima kasih kepada para donatur yang telah selama ini setia membantu program-program kemanusiaan kita, pembinaan kita terhadap masyarakat mustadafin, anak-anak yatim, piatu di sekitar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari Dana Mustadafin betul-betul mengelola dana-dana syar'i ini, dana-dana kemanusiaan ini secara amanah, secara baik.
kami pertanggungjawabkan di hadapan Allah sebaik-baiknya. Dan juga pertanggungjawaban sosial. Karena itu kami setiap tahun, setiap semester diaudit oleh auditor independen. Kami bisa punya pertanggungjawaban itu. Yang ketiga tentu saja, 1.000 itu sedikit, Ustaz. Betul. Sangat sedikit. Karena kita keluar dari rumah kita saja, segera kita akan bertemu dengan orang yang susah. Tidak mudah mencari, tidak sulit untuk mencari orang susah. Anak-anak miskin duafa. Dan insya Allah Dana Mustadafin punya data. Hanya saja kita punya Keterbatasan. kencelengan sedikit. Iya. Kantong kita masih tipis. Ustadz, kita ini menebarkan form kepada para ustadz, pada tokoh masyarakat, orang-orang yang dekat dengan kita. Siapa yang mengenal orang miskin, orang yatim di sekitar, boleh kirimkan ke kita. Iya. Tapi apa boleh buat? Kadang-kadang sebagian dipending. Karena dana kita masih terbatas. Hati ini betul-betul berat, Ustaz. Betul. Kalau ada permohonan masuk dan kita pada akhirnya pending. Karena itu, lewat momentum bulan suci Ramadan ini, kami ingin mengajak seluas-luasnya kepada masyarakat. Ayo mari. Insya Allah, nanti akan kami umumkan tepatnya tanggal berapa di bulan Ramadan ini, kami akan berbagi. Kalau dulu kita kumpulkan di satu tempat, tapi tahun ini kita akan mengadakan di depan kantor Yayasan Dana Mustadafin saja, mengumpulkan 200 orang, kemudian selebihnya kami akan langsung ke tempat-tempat mereka, ke rumah-rumah mereka, mengantarkan hadiah. Dan kami mengundang masyarakat yang mau ikut, melihat mereka secara dekat. Bagaimana gejolak hati mereka, bagaimana kegembiraan mereka. Ketika mereka menerima bantuan yang sebetulnya juga bisa jadi tidak banyak dibandingkan dengan besarnya kebutuhan mereka. Betul. Sebetulnya antara yang kita berikan pada mereka dengan kebutuhan mereka itu tidak seberapa sebetulnya. Tapi dengan itu kita melihat wajah mereka begitu sumringah, begitu bahagia, begitu senang. Dan tidak ada yang lebih senang dari semua itu kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lewat senangnya Rasulullah, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ridho kepada kita. Karena itu, kalau boleh saya mengajak, menghimbau, terutama pada diri saya sendiri dan kita semua, mari kita sama-sama gotong royong. Ada budaya kita di Indonesia ini budaya gotong royong. Kalau budaya gotong royong ini kita kumpulkan bersama secara maksimal, saya kira akan banyak lagi anak-anak kita yang bisa kita bantu. Kami ingin lebih dari 1.000 orang dari anak. Dan faktanya bahwa memang setiap tahun lebih dari 1.000 yang kita bantu. Kenapa? Karena alhamdulillah partisipasi itu bertambah. Kalau semakin banyak yang berpartisipasi, insya Allah akan semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad atas waktunya dan informasinya. Ya Allah. Mukminin, mukminat dalam Mustadafin, kita tadi sudah sama-sama mendengar uraian-uraian, kisah-kisah dan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh lembaga Dana Mustadafin. Tidak ada satu kebahagiaan bagi kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi kecuali ketika kita melihat Nabi kita berbahagia. Nah, saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita membahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dengan membahagiakan anak-anak yang yatim, anak-anak yang membutuhkan. Maka ulurkanlah tangan kita semua. Ulurkanlah bantuan yang kita bisa berikan. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.